Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi dari Guratan Cerita. Pada video kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Penghuni Rumah di Ujung Jalan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan juga komen. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Tahun 2004, di sebuah desa kecil bernama Cemplang, berdiri sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu sudah kosong sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah seluruh penghuni terakhirnya dikabarkan menghilang tanpa jejak, warga sekitar menyebutnya sebagai rumah Karsa. Diambil dari nama keluarga terakhir yang tinggal di sana. Tak seorang pun berani mendekat, bahkan sekedar lewat di depannya saat malam hari. Namun semua berubah ketika seorang pria bernama Bayu, seorang penulis novel horor yang sedang mencari inspirasi, datang dan menyewa rumah itu dengan alasan menyatu dengan suasana. Bayu tidak percaya pada tahayul. Ia menganggap cerita hantu dan legenda lokal hanyalah bumbu masyarakat desa yang terjebak dalam ketakutan. Ia membawa alat perekam, kamera, dan buku catatannya, siap menulis karya terbaiknya. Namun malam pertama di rumah Karsa memberinya sambutan yang tak ia harapkan. Malam pertama, sekitar pukul 1.30 dini hari, Bayu terbangun oleh suara gesekan. Ia mengira itu suara tikus. Tapi suara itu tidak berasal dari lantai atau dinding, melainkan dari langit-langit kamar. Ia menyalakan senter dan memperhatikan plafon. Tidak ada apa-apa. Tapi detik berikutnya, ia mencium bau busuk, seperti daging membusuk yang lama ditinggalkan. Ia mencari ke seluruh ruangan, tapi tidak menemukan sumber bau itu. Ketika ia kembali ke tempat tidur, ia menemukan seikat rambut panjang tergolek di atas bantalnya. Bayu mulai merasa tidak nyaman. Tapi ia bertahan. Mungkin ini bagian dari pengalaman yang akan menginspirasi tulisannya. Hari ketiga, Bayu mulai merekam suara-suara aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ketika diputar ulang, ia mendengar bisikan lirih, seolah berasal dari dinding itu sendiri. Kata-katanya tidak jelas, tapi berulang-ulang terdengar frasa, "Jangan membangunkan dia." Bayu mencoba menggali informasi dari warga sekitar. Hanya satu orang yang bersedia berbicara, seorang nenek yang bernama Ibu Rasmi. Ia mengatakan bahwa dulu keluarga Karsa punya seorang anak perempuan yang sakit jiwa. Anak itu dikurung di ruangan bawah tanah karena kerap mencoba membunuh anggota keluarganya sendiri. Dia akhirnya mati terkunci di sana, bisik Bu Rasmi. Tapi arwahnya belum pergi. Bayu, meski terguncang, malah semakin tertarik. Ia mencari ruang bawah tanah yang dimaksud. Setelah beberapa jam menelusuri rumah, ia menemukan pintu kecil di bawah karpet ruang tamu terkunci dengan rantai dan gembok berkarat. Malam itu, suara dari bawah lantai menjadi lebih keras. Terdengar ketukan 3 kali berulang-ulang. Di hari kelima, Bayu tak tahan lagi. Ia membeli alat pemotong dan memotong rantai pintu menuju ruang bawah tanah. Tangga kayu menurun ke kegelapan pekat. Bau busuk kini begitu menyengat. Ia menyalakan kamera dan merekam setiap langkahnya. Ruang itu ternyata kecil, dengan dinding batu dan hanya satu kasur lusuh di pojok. Di atas kasur itu ada bekas rantai yang dulu mungkin digunakan untuk mengikat seseorang. Dan di dinding dengan darah kering tertulis, "Jangan lepaskan aku. Aku tidak ingin kembali." Tiba-tiba pintu atas tertutup sendiri. Lampu kamera Bayu mati. Dalam gelap, ia mendengar suara nafas berat dan pekat. Bayu berlari naik, membuka pintu, dan berhasil keluar. Tapi ia tidak sadar.
Sesuatu ikut bersamanya keluar dari ruang itu. Setelah hari itu, Bayu mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, mudah marah, dan kerap berbicara sendiri. Ia mulai menulis, tapi tulisannya tidak seperti biasanya. Ia menulis dengan bahasa yang tidak dikenali, penuh simbol dan coretan. Warga desa pun mulai resah. Mereka mendengar tangisan dari rumah itu setiap malam. Tak hanya satu suara, tapi seperti sebuah keluarga yang disiksa. Suatu malam, rumah Karsa terbakar. Tak ada yang tahu penyebabnya. Pemadam hanya menemukan satu tubuh hangus di dalamnya. Dikatakan itu tubuh Bayu. Namun yang aneh adalah tubuh itu tidak sendiri. Ada 4 tubuh lain, kecil dan meringkuk. Tapi tak seorang pun cocok dengan data siapapun yang pernah tinggal atau hilang dari desa. Rumah Karsa kini hanyalah reruntuhan. Tapi warga masih sangat tidak berani mendekat. Suara-suara tetap terdengar dari puing-puingnya saat malam. Bu Rasmi hanya berkata, dia bangkit karena dibangunkan, dan dia tidak akan tidur lagi. Dan di antara abu dan batu gosong itu, jika kamu cukup berani untuk melihat, masih ada seikat rambut panjang tertiup angin, seolah menunggu pengunjung berikutnya untuk datang. 1 bulan setelah kebakaran, desa Cemplang kembali tenang di permukaan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di antara rumah mereka, mengetuk jendela dan mengucapkan nama mereka satu persatu. Seorang remaja bernama Riko mengalami luka di lengannya saat tidur, seperti cakaran. Ia bersumpah melihat gadis bergaun putih itu berdiri di sudut kamarnya sebelum pingsan. Bu Rasmi yang dulu menjadi saksi sejarah keluarga Karsa mulai sakit-sakitan. Ia mengurung diri dan menulis sesuatu dengan terburu-buru di buku-buku tuanya. Sebelum meninggal, ia sempat berpesan pada anaknya, tutup tanah itu, segel dengan darah. Jangan biarkan yang tertinggal kembali memanggil. Tapi gak ada yang tahu maksudnya. 3 bulan setelah insiden Bayu, seorang peneliti supranatural bernama Ananta datang ke desa Cemplang. Ia membaca kasus Bayu di sebuah forum internet misteri dan tertarik untuk menyelidikinya lebih dalam. Ananta tidak hanya datang sendirian, ia membuat tim. Di antaranya Jaka, mantan polisi yang skeptis, kemudian Tari, cenayang muda yang bisa melihat bekas energi, kemudian Rudi, dokumentaris. Saat mereka tiba, warga menyambut dengan dingin. Mereka tidak ingin siapapun mengusik lagi, tapi mereka akhirnya setuju dengan satu syarat. Tidak ada yang boleh menggali reruntuhan rumah Karsa. Pada malam pertama mereka di desa sudah penuh kejanggalan. Tari mengalami mimpi aneh dan bangun dengan kata-kata terucap dari mulutnya sendiri. Dia tidak terbakar, dia pindah. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Tari. Tim menyelidik lokasi kebakaran secara diam-diam. Di bawah puing-puing yang tertutup terpal, Ananta menemukan sesuatu. Sebuah kaca kecil yang tidak hangus, seperti cermin saku. Saat ia menyentuhnya, ia melihat bayangan. Bukan bayangannya sendiri, tapi seorang gadis cilik dengan wajah kosong, berdiri tepat di belakangnya. Tari mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ia menyebutnya fragmen roh, bagian dari entitas yang tidak sepenuhnya terbakar, dan kini menempel pada siapapun yang cukup dekat dengannya. Rudi sang kameramen mulai mengalami delusi. Ia melihat Ananta berubah menjadi sosok lain. Mata hitam legam dan mulut sobek yang lebar.
Rudy akhirnya menghilang saat malam ketiga, meninggalkan kameranya di tengah jalan. Dalam rekaman terakhirnya, ia terlihat menyorot ke arah sawah. Lalu kamera terjatuh, tapi suara napas dan langkah mendekat masih terekam. Sampai suara anak kecil yang berkata, "Kau sudah melihatku, sekarang gantian." Ananta dan Tari akhirnya menemukan buku milik Bayu yang masih utuh, terselamatkan di rumah warga yang dulu menyimpannya. Di dalam buku itu terdapat catatan tentang asal-muasal keluarga Karsa. Keluarga itu ternyata punya garis keturunan pemanggil arwah, dan anak perempuan mereka yang bernama Sekar adalah yang paling kuat. Ia tidak hanya memanggil arwah, tapi ia bisa juga menjaga mereka di dunia ini. Namun suatu hari ia melakukan ritual sendiri tanpa pengawasan. Ia membuka gerbang bawah, tempat entitas paling kelam bisa masuk. Keluarganya mencoba mengurungnya setelah itu, tapi sudah terlambat. Dia menjadi semacam penampung roh liar, dan ketika ia mati di ruang bawah tanah itu, semua roh itu terjebak bersamanya. Dan ketika Bayu membuka ruang itu, semua roh menjadi bebas. Ananta dan Tari memutuskan satu-satunya cara adalah melakukan penyegelan ulang, seperti yang dulu dilakukan oleh keluarga Karsa. Tapi untuk itu mereka harus menemukan tulang belulang Sekar dan menyegelnya dengan darah dari garis keturunannya. Masalahnya, satu-satunya yang mungkin masih memiliki darah itu adalah keturunan jauh dari keluarga Karsa. Dan hasil penelusuran mereka mengarah ke satu nama, yaitu Bayu. Bayu bukannya penulis biasa. Ia adalah keturunan cucu dari paman keluarga Karsa yang mengubah nama keluarga dan pindah ke kota sejak kecil. Secara tak sadar ia kembali ditarik oleh garis keturunannya sendiri untuk membuka kembali segel. Kini satu-satunya harapan adalah menggunakan sisa abu Bayu yang masih disimpan warga di gua kecil dan melakukan ritual penyegelan di malam purnama. Di malam purnama, Ananta dan Tari menuju reruntuhan bersama warga yang akhirnya setuju untuk membantu. Di sana mereka menggambar simbol lama dari catatan keluarga Karsa. Menggunakan campuran darah kambing, tanah, dan abu dari tubuh Bayu. Tari sebagai media, duduk di tengah lingkaran. Ia memanggil nama Sekar sambil membakar seikat rambut yang ditemukan dekat sumur. Angin pun kemudian berhembus dengan kencang. Cahaya bulan menghilang. Suara tawa anak-anak terdengar di sekeliling mereka, diikuti oleh tangisan, teriakan, dan suara-suara mengerang dalam berbagai bahasa. Tiba-tiba Tari menjerit. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Kalian mengurungku lagi. Aku akan datang saat satu dari kalian melemah." Itulah kalimat yang keluar dari mulutnya Tari. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat mereka sadar, semua simbol di tanah menghilang. Tapi suasana terasa ringan. Suara-suara menghilang dan aroma busuk pun lenyap. Mereka mengira semuanya sudah selesai. 1 tahun kemudian, Ananta sedang berada di kamar hotelnya, menulis laporan kasus rumah Karsa untuk dibukukan. Ia ke kamar dan bercermin. Saat ia menyekat gigi, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Seikat rambut panjang, menggantung dari langit-langit seperti ingin turun dan memeluknya. Saat menoleh, gak ada siapa-siapa, tapi di cermin, Sekar masih berdiri di belakangnya. Itulah akhir dari video dari Guratan Cerita kali ini. Subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.